Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal meminta hikmat Tuhan. Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapakku, Bapakku, dikuduskan namamu. Bapakku, Bapakku, datanglah kerajaanmu. Bapakku, Bapakku, surga dikuduskan namamu. Bapakku, Bapakku, surga datanglah kerajaanmu. Ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat pagi dan shalom, kita bertemu lagi pada hari ini lewat Amsal 13, hari yang ke-13 dalam kita jalan bersama-sama dalam 31 hari mendengarkan Amsal Salomo. Ayat pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ayat 5, orang benar benci kepada dusta. Berkali-kali kita melihat jangan suka dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ayat 6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ayat 7, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tapi hartanya banyak. Nah ini saya melihat sebuah quotes
tentang ada sebuah quotes berkata, kalau engkau punya uang tapi engkau tetap rendah hati, itu luar biasa. Tapi kalau engkau tidak punya uang tetapi berpura-pura kaya raya, itu itu namanya terpaksa. Nah itu, karena itu tetaplah rendah hati dimanapun posisi kita. Ayat 8, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ini benar, yang ditulis Amsal Salomo adalah benar. Semakin orang kaya, maka kita melihat maka dia semakin pertama dia tambah takut mati. Takut mati, dikit-dikit mikir, dikit-dikit wah ini resiko dan sebagainya. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, bahkan kalau dalam pengadilan pun mungkin kalau Anda memiliki uang yang banyak, kadang-kadang Anda bisa berhasil melewati berbagai hal karena kekayaannya. Karena kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Jadi artinya memang kalau sebuah negara banyak yang miskinnya terlalu banyak, akan berat buat negara tersebut. Karena dia tidak akan takut ancaman. Yang dia inginkan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan, karena itu apabila saudara menjadi bagian daripada pemerintah, ingatlah untuk mengingat semua rakyat, untuk mengangkat akan perekonomian mereka. Jangan sampai rakyat semua susah, maka pemerintahan akan diberkati. Ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini ayat 11 menarik, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, jadi kita dalam hidup juga harus tahu bahwa kadang-kadang harta yang cepat, kaget dan sebagainya itu hilangnya cepat juga, tetapi mengumpulkan sedikit demi sedikit artinya apa? Ini belajar dari buku Robert Kiyosaki tentang kehidupan untuk menuju mengumpulkan aset, ya. Ini siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang penting setiap hari ada plus yang masuk, ada uang masuk, ada pendapatan sedikit saja terus dan lama-lama akan menjadi kaya. Sebaliknya akan berbahaya kalau setiap hari ada pengeluaran. Itu akan menyebabkan kita semua akan habis, ya. Oke, ayat selanjutnya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Buat saudara yang menjadi pemimpin, baik dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam keluarga, ditulis harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Apabila Anda sudah memberikan harap kepada bawahan Anda atau orang-orang di sekitar Anda, jangan tunda harapannya, karena itu akan menyedihkan hati mereka. Tetapi keinginan yang terpenuhi, jadi kalau engkau sudah memberikan harapan, lalu keinginan itu dipenuhi, disebut terjadi pohon kehidupan. Mereka akan tumbuh seperti pohon yang memberikan kebaikan lagi buat kita. Ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, ini bagus sekali. Ayat 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Perhatikan ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi artinya kalau engkau sedang berbicara dengan seseorang atau beberapa orang di sosial dan sebagainya, jangan beberkan kebodohan. Ya, lebih baik kadang kalau enggak ngerti diam aja. Karena pembicaraan kita membeberkan kebodohan kita sendiri. Ya, itu yang tulis oleh Amsal Salomo, utusan ayat 17, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati.
19, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Ayat 23, huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Oke, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya, apa ini artinya. Much food is in the tillage of the poor, but there is that is destroyed for want of judgment. Much food is in the tillage of the poor, but there is that is destroyed for want of judgment. Oh. Ya, disebutkan, sebentar saya lihat bahasa Inggris lainnya lagi, ayat 23. Tillage of the poor. Sabar saudara, kita bersama-sama karena ini acara live. Pengolahan tanah. Oke. Huma orang miskin, pengolahan tanah. Pengolahan tanah, baik hasil tanaman yang dibuat oleh orang miskin menghasilkan banyak makanan. Ada banyak makanan di situ. Tetapi ada lenyap karena tidak ada keadilan. Jadi kadang-kadang tidak ada keadilan sebuah pemerintahan, organisasi membuat harusnya orang miskin itu bisa makan, tapi karena tidak ada keadilan hilang. Ya, ini kembali pesan buat pemerintahan dan organisasi untuk memperhatikan, memberikan hak juga kepada orang-orang yang ada di bawah Anda. Ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi kita sama anak harus, kepada anak-anak kita harus menegur, menghajar pada waktunya. Karena itu disebut mengasihi. Kalau tanpa tongkat, ini disebut siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya. Tongkat itu melambangkan teguran, otoritas. Kalau kita lepas saja anak ataupun apalagi ya, entah anak lah, entah rakyat lah, entah Anda sebagai ketua kepala desa, tidak ada otoritas, tidak ada peraturan, maka hancurlah semuanya. Termasuk anak kita, kalau tidak kita hajar, kita tidak menegur, maka itu kita akan membuat kekacauan. Ayat 25, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Baik, inilah Amsal 13. Ini adalah acara yang berseri, kita akan lanjut di Amsal ke-14 besok. Saya harap kita semua dapat mengikutinya sampai Amsal 31. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur, pada pagi hari ini kami memohon hikmat daripada Tuhan dalam langkah kami hari ini. Dan besok kembali kami akan datang padamu, kami mohon hikmat, berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan untuk menjalankan setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup, yang mungkin mereka sedang dalam kesesakan pada hari ini, mereka tidak tahu mau kemana. Tuhan, Roh Kudus, tenangkan hati mereka, berikan damai sejahtera. Tuhan Yesus, Engkau pegang tangan mereka dan menolong mereka, Engkau memberikan solusi dan jalan keluar, berikan ketenangan, Engkau juga berikan hikmat bagaimana menemukan sebuah solusi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini Engkau berkati jemaat-Mu, umat-Mu, dan anak-anak-Mu yang mendengar lewat YouTube, juga lewat TikTok. Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.